Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Saya di sini mau bertanya-tanya datang panjenengan tentang adat dan budaya yang berada di suku Tengger khususipun Desa Tosari niki. Upacara Karo itu memperingati terjadinya asal-usul manusia. Di mana Karo itu diawali dengan tari sodoran. Sodoran itu adalah tari sangkan parang. Sangkan paraning dumadi, yaitu di mana sebuah asal manusia dan kembalinya manusia nantinya. Jadi upacara Yatnya Karo itu diperingati setiap tahun sekali, yaitu untuk memperingati adanya terjadinya manusia. Di sini, di Tengger, sebelum ada agama masuk, orang Tengger sudah melaksanakan adat dan budaya. Jadi artinya siapapun, baik itu latar belakangnya apapun, itu yang berdomisili di Tengger itu wajib menjalankan. Dan di sini orang Tengger ini mempunyai identitas itu mulai sejak dulu. Jadi bukan hal-hal baru, bahkan menurut nenek moyang dulu itu dari awal itu sudah ada itu. Kenapa kok yang laki pakai udeng dan kenapa yang perempuan pakai kawung, itu ada filosofinya. Udeng itu dari kata udeng. Udeng itu menurut orang Tengger itu bahasa udeng itu adalah udeng itu mudeng, artinya mengerti. Kemudian kawung yang dipakai oleh perempuan Tengger itu kawung itu adalah kalau orang Tengger itu menyebutnya ini sarung yang ditali ditempatkan di badan, ini kawung itu adalah kawengkon. Jadi supaya selalu dilindungi. Oleh Yang Maha Kuasa, dan di setiap status manusia itu ditandai dengan cara-cara ikatan kawung tersebut. Suatu contoh, orang yang sudah berumah tangga itu ikatan kawungnya itu ada di depan. Orang yang sudah rumah tangga. Jadi orang itu bisa dilihat dari cara memakai kawung tersebut. Jadi kalau ada orang perempuan yang memakai kawung ikatannya di depan, pasti itu orang yang sudah menikah, berumah tangga atau sudah menikah. Beda lagi, kalau ikatan kawungnya itu ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan, ini benar orang ini sudah menikah tetapi sudah tidak punya suami, artinya sudah menjanda. Kalau di sebelah kanan. Maka dari itu orang Tengger cara pakai pakaian itu bisa dilihat dari status orang tersebut. Dan ada yang ikatannya itu adalah di sebelah kiri, itu adalah menandakan bahwa orang tersebut belum menikah atau masih gadis. Itu kalau di sebelah kiri. Makanya orang pakai kawung kadang itu beda-beda. Kadang beda-beda itu sesuai dengan status mereka. Terus ada juga yang ikatannya itu ada di belakang. Itu kalau di belakang menandakan bahwa orang tersebut itu sudah hamil. Itu sudah hamil, artinya berhati-hati untuk menjalankan sesuatu itu untuk melindungi kandungan tersebut. Seperti itulah ciri-ciri orang Tengger memakai pakaian yang ada di Tengger atau adat yang ada di sini. Ya, orang Tengger
ini memiliki ini penanggalan atau perhitungan, memiliki bahasa dan memiliki ciri khas termasuk pakaian ini sebagai identitas orang Tengger. Nah, penanggalan orang Tengger ini mempunyai penanggalan ini bisa dikatakan beda dengan penanggalan lainnya. Artinya ini kalau penanggalan orang Tengger ini menyesuaikan dan ini yang dipakai patokan untuk segala kegiatan, baik upacara maupun acara rutinitas oleh masyarakat itu sebagai patokan. Maka dari itu ini adalah sebagai ciri-ciri khas Tengger. Jadi ciri khas Tengger ini termasuk pakaian, bahasa, dan perhitungan atau kalendernya ini, karena segala sesuatu termasuk di dalam upacara ini semuanya ini berpatokan pada kalender atau penanggalan Tengger itu. Suatu contoh ini, bentar lagi ini ada cara yatnya karo. Karo itu adalah salah satu bagian daripada nama bulan tersebut. Nama bulannya di Tengger ini pertama itu adalah Kasa, Karo, ketiga Kapat, kelima, keenem, kepitu, wolu, kesanga, kesepuluh, kesta, kesada. Dan Karo ini adalah bulan yang kedua. Di mana bulan yang kedua ini ditempati untuk upacara Karo karena Karo ini adalah sebagai upacara asal usul terjadinya manusia, yaitu antara laki dan perempuan. Maka dari itu upacara tersebut itu bertepat di bulan Karo tersebut. Seperti itu. Jadi penanggalan Tengger ini adalah inti daripada segala acara kegiatan orang Tengger. Lalu Neptu itu kayaknya sama. Seperti di Tengger ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau di di bahasa Tenggernya itu ada Raditi Suma, Anggara, Buddha, Warspati, Sukratumba. Itu sama 7 jumlah. Terus ada yang namanya pasaran. Umanis, Paing, Pon, Wagi, Kliwon 5. Jadi sama kalau masalah dasar itu sama. Terus kalau masalah hari baik itu menyesuaikan dalam artian menyesuaikan dengan upacara apa dan acara apa itu kalau hari baik itu seperti itu. Jadi setiap kegiatan, setiap acara ada upacara itu yang dinamakan sajen itu tidak sama, beda-beda. Di Tengger ini sajen itu nyebutnya tidak sajen. Itu nyebutnya kalau orang Tengger dandanan. Dandanan. Jadi setiap upacara itu dandanan itu beda-beda tergantung upacaranya. Itu. Gamelan Ketipung di Tengger ini adalah satu rangkaian dengan upacara. Jadi setiap kegiatan, tatkala kegiatan itu dianggap kegiatan itu sifatnya agak besar, itu pasti ketipung itu mengiringi. Kegiatan besar itu seperti kalau upacara individu itu entas-entas itu dianggap upacara besar. Itu ada ketipung yang mengiringi. Terus kalau acara yang dilakukan oleh bersama-sama oleh masyarakat Tengger itu ada pujan kesanga, ada di upacara yatnya kasada, di upacara yatnya karo, di unan-unan itu gamelan ketipung selalu mengiring itu. Jadi gamelan ketipung itu satu rangkaian daripada
dandanan upacara tersebut. Tatkala upacara tersebut sifatnya sifat agak besar. Itu di dalam ketipung itu sebenarnya itu ada 2, 2 dan 1. Artinya 2, 2, 1. Ada kendang 2, ada kenong 2, dan ada gong itu 2, dan selompret itu 1. Itu artinya 2, 2 itu sebuah itu ruwa bineda. Artinya di alam ini Ya. ada dua-duanya. Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Ada kebaikan, pasti Keburukan. ada keburukan. Itu adalah keseimbangan. Dan juga satu. Satu itu yang dinamakan slompret itu. Satu itu. Slompret itu sebagai pemucuk. Artinya itu yang menjadi di depan. Satu itu adalah semuanya itu adalah satu kesatuan. Artinya satu kesatuan itu tidak lepas daripada Yang Maha Kuasa. Jadi semuanya harus selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itulah ketipung itu. Jadi ketipung itu sebuah gambaran kehidupan di alam ini sampai ke kembalinya ke Yang Maha Kuasa. Jadi kalau nyadran biasanya itu di hari Jumat Legi itu ya juga ada di pagi-pagi hari, kadang itu malam Jumat Legi orang itu. Terus setelah prosesi upacara Yatnya Karu itu juga ada nyadran. Tetapi kalau barian, kalau di Tengger Brangkulon ini dilaksanakan setiap hari Jumat Legi di Bunden. Dan upacara tersebut adalah memohon kerahayuan jagat, memohon keselamatan, semoga semuanya terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik atau malapetaka. Itu tujuannya barian. Mungkin cukup sesi wawancara dari saya. Kula ngaturaken matur nuwun. Wong ulun Basuki langgeng. Basuki.